Jin kembali ke markasnya, yaitu kota Tikan. Jin menceritakan kejadian di kediaman utama pada rekan-rekannya. Mendengar itu, tentu kebencian terhadap Joshua tidak terbendung lagi. Kata-kata toksik pun keluar semua dari mulut Murakan. Nah, Gilly mengatakan ia cukup bingung. Pas waktu di Storm Castle, Joshua mencoba mengutuk Jin, tapi kok setelah kembali ke kediaman utama, Joshua malah tidak melakukan apapun terhadap Jin. Jin sih udah ada hipotesis, Joshua sepertinya ingin mencuri kontraktornya. Kan baru-baru ini ada metode seperti yang dilakukan oleh Zippel. Cuman Joshua mustahil bekerja sama dengan Zippel. Jadi apakah ada cara lain gitu untuk mencuri sebuah kontraktor? Pas Jin lagi berpikir keras tentang hal itu, Kashmir datang membawa dokumen tentang orang yang dicari Jin. Seorang mage terkenal yang saat ini bersembunyi di wilayah terpencil. Ia menyamarkan namanya sebagai Amal. Jin memberitahu Gilly, Kashmir dan Murakan 3 bulan ke depan ia akan menghilang dan please jangan cari dia. Oke, Sense berpindah ke sebuah kedai restoran terpencil. Seorang yang kelihatannya adalah mage masuk dan menghampiri salah seorang yang lagi makan di restoran itu. Permisi, apakah Anda Tuan Amal? Terlebih dulu Tuan Amal ini mengusir semua orang keluar dari restoran. Dan setelah itu baru ia menjawab, ya aku Amal, lalu siapa kau? Si pria ini menjawab ia adalah mage bernama Hogwell. Cih, kata Amal, tubuhmu itu adalah tubuh seorang swordman dan juga aku merasakan sihir 7 star. Jangan meremehkanku, tunjukkan sebenarnya siapa dirimu sebelum aku membuatmu lumpuh seumur hidup. Hogwell pun membuka jubahnya, kemudian memperkenalkan diri sekali lagi. Aku Hogwell Hister, satu-satunya orang yang selamat dari klan Hister. Si Amal seketika berteriak. Ia berkata Hogwell berbohong karena apa yang ia tahu, Zippel telah membasmi Hister di masa lalu sampai tak bersisa. Hogwell pun menceritakan dari mana ia berasal dan untuk lebih meyakinkan Amal, ia juga menunjukkan sebuah buku sihir Hister. Dengan bukti yang sangat jelas itu, Amal mau tak mau harus percaya bahwa si Hogwell ini memang Hister sejati. Amal mengajak Hogwell ke suatu tempat, yaitu ruang penelitiannya. Kata Amal, keamanan di sini sangat tinggi, jadi maukah kau memberitahuku bagaimana kau masih bisa hidup? Hogwell cerita, ia dibesarkan sebagai yatim piatu oleh seorang mercenary yang dipanggil Grey Owl. Aku diajari cara berpedang, tapi aku tidaklah berbakat di bidang itu. Tapi ketika berhubungan dengan sihir, aku merasa seperti tubuhku memang diciptakan untuk itu. Amal mengatakan pada Hogwell dan bertanya pada Hogwell, klan Zippel tidak akan tinggal diam saat mengetahui ada jejak yang tertinggal dari kejahatan mereka di masa lalu. Kau pasti akan menjadi buronan mereka. Jadi pilihlah Hogwell, apa kau akan terus hidup dikejar-kejar oleh mereka atau menjadi muridku dan membuat namamu ditakuti seluruh dunia. Di situ Amal mengungkapkan identitas dirinya yang sebenarnya. Aku adalah Kidrat Hal, sang pencipta sihir Reflux. Mendengar itu, Hogwell tercengang. Tentu saja ia tahu siapa itu Kidrat Hal. Itu nama seorang mage 9 star yang menjadi musuh klan Zippel. Tanpa ada keraguan, Hogwell pun menerima tawaran Kidrat. Sedikit info, jujur Kidrat sendiri telah lama mencari tahu tentang Hister dan terhenti di tengah pencarian karena memang tidak ada petunjuk lagi. Kidrat mengajari Hogwell berbagai macam sihir, tentu termasuk sihir Reflux, dan Hogwell juga cepat dalam belajar. Nah, ketika hubungan mereka sudah mulai dekat, Kidrat bertanya apakah Hogwell bisa menunjukkan padanya buku Hister. Hogwell menjawab, nggak bisa, aku udah berjanji nggak akan pernah membiarkan orang lain menyentuhnya. Mendengar itu, Kidrat marah. Mengambil paksa buku itu darimu jauh lebih mudah daripada bernapas, tahu? Nah, Kidrat dia tanpa sadar terbawa emosi. Dia minta Hogwell melupakan kejadian barusan dan lanjut dengan pelajarannya. Hogwell terdiam sesaat, lalu menawarkan bertukar kepercayaan. Hogwell akan menyerahkan buku sihir Hister dan masternya juga harus memberikan hal yang setimpal, yaitu buku sihir Reflux. Tanpa banyak bacot, Kidrat setuju, malah dia kesenangan. Tapi Hogwell harus nunggu dulu, soalnya buku itu ia simpan di tempat yang jauh dari sini. Jadi selagi menunggu, Kidrat nyuruh Hogwell menyempurnakan teknik dasar Reflux dulu. Beberapa hari kemudian, Kidrat telah kembali. Master dan murid itu pun bertukar buku.
Tepat ketika itu juga, Hogwarts menunjukkan hasil latihannya. Ia sudah menguasai dasar sihir Reflux. Kidrat yang melihat kejeniusan muridnya Hogwarts, dia pun mengajak Hogwarts keluar bentar untuk praktek langsung pada manusia-manusia di desa. Kata Kidrat, itu metode paling cepat memahami lebih dalam sihir Reflux. Namun Hogwarts mengajukan banding. Master, daripada menguji ke manusia yang tak berdaya, bukankah lebih efisien jika aku merasakannya secara langsung? Di sini Kidrat sekali lagi dibuat kagum. Tidak salah lagi, kata Kidrat, kau satu-satunya muridku yang terbaik. Kidrat merapalkan sihirnya. Aku menamainya Reflux Wit. Sihir ini mampu mencuri kekuatan sihir musuhmu. Baiklah, fokus dan rasakanlah sensasinya. Ya, Kidrat pun telah menggunakan Reflux pada Hogwarts. Namun saat itu Kidrat heran, kok tidak terjadi apa-apa. Dan tiba-tiba dia muntah darah karena mengalami ledakan mana. Ketika Kidrat dalam keadaan sekarat, Hogwarts menunjukkan sebuah artefak. Master, ini disebut mirror artefak. Ini menyimpan sihir tak terbatas. Berkat benda inilah sihir Refluxmu gagal mencuri kekuatanku. Tidak hanya itu, Kidrat dibikin lebih kaget lagi saat si Hogwarts membongkar penyamarannya, yang ternyata dia adalah Jin Ronkandel, anak yang ia kutuk 15 tahun lalu. Gak perlu dijelasin lagi, tentu saja Jin langsung melampiaskan amarah yang ia tahan selama ini. Kidrat ditendang, dicabik-cabik, dan terakhir dibakar hidup-hidup. Ngeri juga pembalasan dendam Jin boy. Oke, 3 bulan berlalu, Jin akhirnya pulang ke kota Tikan setelah menyelesaikan misinya membunuh Kidrat. Jin menunjukkan buku sihir Kidrat pada Murakan agar Murakan menerjemahkan isinya boy. Sans berpindah dulu ke kediaman utama klan Ronkandel. Para ahli waris kini lagi mengadakan makan malam bersama. Awalnya sih seperti pada umumnya aja boy, tapi setelah Tona membahas tentang berita hot yang lagi viral, yaitu kematian mage 9 star Kai Darthal yang diduga Tona pelakunya adalah Jin, itu menimbulkan pro dan kontra. Mio di situ marah pada Tona. Menurutnya Tona udah ngawur, menduga Jin yang masih seorang Plague Bearer bisa mengalahkan mage 9 star. Namun pas Mio lagi ngoceh, Mari merasa risih. Dengan tatapan yang sangat tajam, Mari mengingatkan agar Mio diam, makan saja dengan tenang gitu. Nah, karena atmosfernya mulai memanas, Joshua sebagai yang tertua di situ menenangkan semuanya. Joshua berkata, sudah, jangan menghancurkan makan malam yang sudah kusiapkan susah payah. Sebagai keluarga kita jarang banget ngumpul begini. Mari kita fokus saja menikmati kebersamaan ini. Tapi BTW, kata Joshua, berbicara tentang Jin, ya bisa saja dia membunuh mage 9 star dengan dibantu oleh Yona. Nah, pernyataan Joshua ini malah menimbulkan tekanan yang lebih besar. Bukan hanya Mari, bahkan Dipus yang tadi terlihat bodoh amat juga menunjukkan reaksi marah. Kakak, kenapa kau menyeret Yona dalam insiden ini? Joshua menjelaskan, seorang mage 9 star mati secara misterius. Satu-satunya yang bisa melakukan pembunuhan begitu hanya Nameless, organisasi assassin terbaik. Dan kalian semua tahu bukan kalau Yona bergabung ke organisasi itu atas perintah ayah. Jadi wajar dugaannya ini juga berdasar gitu. Mari terlihat udah sangat marah karena Joshua bermain licik dengan menuduh Jin berbuat yang enggak-enggak. Dan Mio di situ malah berani-beraninya ngomporin. Ya langsung dibogem lah boy sama Mari. Tapi beruntung ada Dipus yang menghentikan Mari. Dipus bilang jika Mari marah-marah nggak jelas begini, maka situasinya akan berjalan sesuai kehendak Joshua. Jadi pergi aja lo. Dipus pun juga akan keluar. Namun sebelum itu, Dipus memberikan pesan singkat pada Joshua. Kakak, berhenti bermain licik. Ini bukan cara seorang Ronkandel. Ya, begitulah akhir makan malamnya. Baiklah, kita ke tempat lain dulu. Kastil Permon. Dante Hairan dan Peradin Zippel juga lagi mengobrolkan tentang kematian Kidrat Hal yang meninggalkan nama Jean Grey di kejadian itu. Mereka menduga Jean Grey itu pasti teman mereka deh. Nah, Peradin kepikiran suatu rencana boy yang akan membuat mereka bertemu teman mereka itu lagi. Sedangkan di sisi lain, masih di Kekaisaran Permon, di ruang intelijen, Ras mendapatkan laporan bahwa kematian Kidrat sepertinya berkaitan dengan Zippel. Tapi karena masih spekulasi, Ras nyuruh bawahannya menulis berita yang masuk akal aja, jangan menuduh secara sepihak dulu. Dalam hati Ras berkata, Zippel lagi. Kenapa akhir-akhir ini mereka bergerak sangat tergesa-gesa, seolah ada yang mengendalikan mereka saja?
Oke, kita sekarang kembali lagi ke kota Tikan. Baru beberapa hari istirahat dari misi Kaidart sebelumnya, hari ini Jin berencana bepergian lagi. Tujuannya ke wilayah Samil, kotanya para assassin. Jin mengatakan selain ada misi, dia juga ingin menemui seseorang di sana, yaitu kakaknya Yona. Nah, tepat ketika itu, Murakan datang, bukan untuk mengucapkan salam perpisahan. Dia kesini mau melakukan suatu ritual pada Jin. Murakan menuliskan mantra yang ia dapatkan dari buku sihir Kaidart pada tubuh Jin. Murakan bilang, dengan begini seharusnya Jin dapat menggunakan sihir reflux tanpa masalah. Tanpa banyak bacot, Jin pun mengetesnya. Cuman tak diduga ada E-nya di tempat latihan. Dia mengintip latihan Jin dan malah mimisan karena kagum melihat shadow energi. Beruntung sebelum pendarahannya makin parah, Kue Kantel datang menjemput E-nya. Jin minta maaf, ia terlambat menyadari keberadaan E-nya. Gak perlu, kata Kue Kantel. Ini mah emang E-nya yang bandel. Daripada itu, Kue Kantel nanya, apakah Jin memang akan pergi ke Samil? Jin menjawab, ya itu benar. Nah, Kue Kantel pun ngasih sedikit penjelasan. Jin, wilayah Samil itu adalah tempat latihan para Nameless, di mana pembunuhan dilegalkan. Dengan kemampuanmu sih seharusnya tidak masalah, tapi ingat ini, semakin lama kau ada di sana, semakin kuat jugalah assassin yang akan datang padamu. Nah, Kue Kantel memberikan sesuatu pada Jin. Kata Kue Kantel, tunjukkan benda itu jika ada assassin yang tidak bisa kau tangani. Jin sangat berterima kasih. Ia agak nggak enak kalau tidak membalas kebaikan Kue Kantel. Kue Kantel sih nggak minta banyak. Ia cuma mau Jin nanti membantu dalam latihan E-nya. Ya, aku pasti akan melakukannya, kata Jin. Oke, beberapa hari kemudian Jin telah tiba di kota Samil yang mayoritasnya dipenuhi orang berbaju putih. Itu melambangkan sebuah kebanggaan, boy, bahwa mereka tidak akan meninggalkan noda darah pada pakaian mereka. Waktu itu, Jin mau istirahat, namun ia enggan ke penginapan karena itu hanya akan memudahkan para assassin menemukan dirinya. Jadi Jin pun mendatangi seseorang untuk menyewa kamar rumah beliau. Ya, beliau pun mengizinkannya, tapi beliau menolak dibayar pakai uang karena beliau ingin nyawa Jin sebagai bayarannya. Waduh boy, terang-terangan gitu loh, maklum lah ya, kan legal gitu. Nah, sebelum Jin beristirahat melepas penat, Jin mengecek dulu apakah ada jebakan atau semacamnya. Dan setelah memastikan sekitar aman, tiba-tiba Jin kaget dia mendengar suara tepuk tangan. Jin langsung memasang kuda-kuda bertarung. Jin berkeringat dingin, ia tidak bisa merasakan apapun. Ya, itu ulahnya si Yona, boy. Kenapa Yona bisa ada di sini? Jadi gini, pas lagi jalan-jalan, Yona sebelumnya tidak sengaja melihat adiknya ada di Samil. Ia pun mengikuti Jin dan sangat terkejut Jin dapat merasakan hawa keberadaan dirinya. Itu artinya mata batin Jin telah terbuka. Ya, walaupun masih sedikit sih, soalnya Jin masih belum bisa melihat di mana Yona. Yona sih senang banget. Ia berencana akan sedikit bermain untuk membuat Jin lebih kuat. 4 hari kemudian, si tuan rumah minta Jin pergi dari rumahnya. Alasannya simpel, ia udah menyerah. Beliau mengakui level Jin bukan target yang bisa ia bunuh. Ini sungguh pencapaian luar biasa, kata beliau. Kau mampu membuat seorang assassin Samil menyerah. Jadi sebagai hadiah, ia pun akan memberikan sebuah tips. Kata beliau, jika kau melawan seorang assassin, berpikirlah seperti seorang mage. Oke, malam hari pun poi, para assassin tanpa henti menyerang Jin dengan upaya terbaik mereka. Ya, Jin sih dapat membantai siapapun yang datang padanya. Hal itu tentu membuat Yona bangga pada Jin. Yona pun berniat menambah sedikit kesulitan pada permainannya. Yona berkata, metode ini pasti bakal mempercepat progres membuka mata batin. 2 hari berlalu. Selama 2 hari ini, Jin bertarung tanpa diberikan istirahat. Tapi di sini, Jin pastinya juga sadar bahwa ada yang aneh. Ia merasa pergerakan para assassin seperti diperintahkan seseorang. Jin sangat marah. Ia berjanji akan menemukan pelaku di balik semua ini dan membunuhnya. Nah, pas perasaan Jin campur aduk, saat itu ada selembar kertas terbang di hadapannya. Jin pun mengambilnya, dan saat membaca tulisan di kertas itu, Jin tertawa mengetahui kalau ini ternyata adalah permainan yang dibuat oleh kakaknya Yona.
Jin sih senang banget, ia udah mendapat perhatian dari Yona. Jika semua berjalan lancar, Jin bisa minta elixir 10,000 potion, sebuah elixir ajaib yang akan membuat peminumnya kebal terhadap segala jenis racun. Nah, Yona memiliki elixir itu sebagai hadiah menjadi assassin terbaik Nameless, dan Yona sebenarnya tidak butuh elixir itu karena sejak lahir tubuhnya udah diberkahi kebal racun. Jin ingat sebelum regresi, Yona ditipu oleh Anne, dan si Anne ini ada di pihak Joshua boy. Sebisa mungkin, Jin pastinya tidak akan membiarkan musuhnya bertambah lebih kuat, dan untuk itu ia harus bertahan dari lelucon kakaknya ini dulu. Setelah melewati pertarungan yang sangat panjang, waktu itu Jin tiba di sebuah rumah. Jin merasakan ada hawa keberadaan yang sangat mencurigakan. Jin menyuruh orang yang ada di dalam rumah segera keluar sebelum kesabarannya habis. Dan orang di balik pintu tersebut sungguh mengagetkan Jin. Ternyata mereka adalah Peradin dan Dante Hairan. Di situ Jin jelas bertanya, ada urusan apa kalian di Samil? Mereka menjawab, kami di sini karena rindu ingin bertemu denganmu Jin. Jin merasa ingin muntah mendengar itu. Tapi baiklah kata Jin, ayo pergi bersama. Cuman lebih dulu, assassin malam ini kuserahkan pada kalian. Ya, Peradin dan Dante pun melakukan tugas yang disuruh Jin tanpa ada komplain. Di kejauhan, Yona tentu bingung siapa dua orang yang mengganggu permainannya dengan adiknya. Nah, ketika itu, orang yang ada di sebelah Yona bertanya, ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Dia si bos Nameless bernama Owl. Yona pun menjelaskan keluhannya, dan setelah Owl melihat siapa orang yang berani ikut campur urusan Yona, si Owl kaget, kok ada Zippel dan Hairan. Owl pun menghentikan Yona untuk turun tangan. Owl menyarankan lebih baik Yona meningkatkan kesulitan permainannya saja dengan mengirim assassin yang sesungguhnya. Baiklah kata Yona, tapi dengan satu syarat, ia sendiri yang harus memilih siapa saja assassinnya. Owl bilang silahkan saja, tapi BTW Owl bertanya lagi, apakah Yona tahu berapa banyak rumah di Samil yang udah hancur 2 hari ini? Udah 30 loh, itu akibat permainanmu dengan adikmu itu. Nah, pas Owl lagi ngoceh tentang hal itu, Yona tanpa ada rasa bersalah kabur begitu saja. Oke, tidak terasa malam hari yang penuh dengan kejar-kejaran itu pun berakhir. Peradin dan Dante terlihat tertidur lelap dengan Jin menjaga mereka. Di siang hari ini, Jin bisa sedikit bersantai karena pergerakan para assassin sedikit kondusif. Oleh karenanya, Jin pun memanfaatkan kesempatan ini untuk merancang rencana. Jin agak sedikit khawatir boy akan keselamatan kedua temannya. Soalnya ia yakin assassin yang dikirim Yona selanjutnya pasti semakin kuat. Ada kemungkinan mereka bisa terbunuh nanti boy. Nah, pas Jin sangat fokus memikirkan bagaimana cara terbaik melewati tantangan ini, tak diduga seorang assassin berdiri di hadapannya. Jin kaget, ia sama sekali tak bisa merasakan hawa keberadaan orang, dan Jin sadar betul bahwa satu-satunya orang yang bisa mencampuri urusan Yona di Samil cuman satu, yaitu si bos Nameless, Owl. Jin pun memberi salam. Owl cukup kagum, Jin tidak ada rasa takut melihatnya. Jin menjawab, ya Ron Kandel tidak pernah mengenal apa itu rasa takut. Yang lebih penting Jin nanya, apa alasan sang Raja Nameless datang sendiri padanya? Apakah itu karena Yona? Tepat setelah Jin berkata seperti itu, Owl mengeluarkan hawa membunuhnya. Jin sampai tak bisa bernapas. Jin heran kenapa Owl bereaksi sampai sejauh ini hanya karena ia menyebut nama Yona. Seberapa penting sih Yona di organisasi Nameless? Saat itu, Owl menghentikan serangan mentalnya. Meski pengen, Owl tidak berniat membunuh Jin karena masih memikirkan tentang Chiron. Jin tentu langsung minta maaf atas kearoganannya tadi. Ia siap menerima hukuman apapun. Owl berkata, mulai malam ini assassin yang sesungguhnya akan terlibat. Aku tidak peduli denganmu, tapi mereka berdua tidak seharusnya mati bukan? Ya, yang dimaksud Owl, Peradin dan Dante. Jin bertanya, apa ini hukuman atas kejadian tadi? Enggak, jawab Owl, ini permainan kakakmu Yona. Jadi secara tidak langsung, Owl tuh minta Jin mengikuti perintahnya agar memastikan Peradin dan Dante selamat. Jin di sini kaget, kok bos Nameless malah minta bantuannya daripada menegur Yona secara langsung. Apakah ini artinya Owl sendiri tak bisa mengontrol Yona? Baiklah kata Jin, ia menerima misi ini, tapi Jin minta 10,000 potion sebagai hadiahnya. Ya karena risikonya sepadan, Owl pun sepakat. Singkat cerita, malam hari pun Poi kembali. Jin langsung mengajak teman-temannya berlari sekuat tenaga. Peradin bingung kok Jin gelisah sekali, padahal belum ada sergapan sejak tadi. Ya memang, Jin sendiri pun tak merasakan ada hawa keberadaan membunuh. Tapi entah kenapa, instingnya merasa bahwa mereka dalam bahaya.
Meski dapat menghindari konfrontasi, pada akhirnya Jin tak dapat menghindari pertarungan terlalu lama. Para assassin telah mengejar mereka, boy. Di sini Jin beberapa kali hampir mati, soalnya ia bertarung sambil mengkhawatirkan orang lain. Saat posisi tersudut, Jin merintahin Peradin gunain sihir terkuat yang ia miliki. Ya, Peradin melakukannya, cuman butuh waktu 10 menit untuk menyempurnakan serangannya ini. Ring of Eruption Flames, sebuah sihir dahsyat yang pernah digunain magician legenda Leo Zeppel. Jin bahkan para assassin melongo merasakan dahsyatnya tekanan dari sihir tersebut. Namun ketika lagi takut membayangkan apa dampak yang akan terjadi, tiba-tiba mantra Peradin gagal karena ia kehabisan mana. Rencana kacau. Jin nyuruh Dante lari secepat mungkin, membawa Peradin yang kehabisan tenaga ke tempat yang ia kasih tahu sebelumnya. Jin akan menahan para assassin di sini dulu dan berjanji akan segera menyusul. Singkatnya sih, Jin, Peradin, dan Dante berhasil ke tempat aman di mana para assassin dilarang melakukan aktivitas di lokasi itu. Ya, para assassin seketika berhenti menyerang. Intinya sih serupa seperti Continental kayak di film John Wick, boy. Nah, di sisi lain Yona pada saat itu jelas merasa aneh. Kok mereka tahu tempat aman? Itu jelas bukan sebuah keberuntungan. Yona bertanya kepada Owl, Kau membantu adikku bukan? Owl beralibi sangat keras, tapi Yona tidak gampang dibodohi. Jadi karena Owl telah melanggar perjanjian, maka selanjutnya Yona sendirilah yang akan melawan Jin dan kawan-kawannya. Tapi apa-apaan ini, Cok? Ketika Yona dan Owl memantau tempat persembunyian Jin, mereka malah slow banget, seolah tidak merasa terancam. Malahan Peradin dan Dante tertidur dengan pulasnya. Tapi nyatanya yang sebenarnya terjadi tidaklah sesimpel itu, boy. Jin sengaja ngasih obat tidur pada teman-temannya. Dan setelah itu, Jin pun mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu benda yang diberikan Koi Kantel sebelumnya untuk mengakhiri permainan mematikan ini.